Kiai Aqil Siraj dan Ustadz Abdul Somad, calon ketua PBNU. Ustadz Abdul Somad berhasil mengalahkan Kiai Said Aqil Siraj. 2 bulan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama, bursa calon ketua umum mulai ramai. Selain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj yang masih ingin maju, 3 nama dijagokan untuk memimpin ormas Islam terbesar ini. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama atau NU akan diselenggarakan pada 23-25 Desember 2021 nanti. Sebagai calon, UAS punya banyak dukungan jadi ketua PBNU. Nama Ustadz Abdul Somad mempunyai banyak dukungan dari berbagai pihak untuk naik menjadi ketua umum PBNU. Nama Ustadz Abdul Somad menang telak atas Kiai Haji Said Aqil Siraj dalam sebuah polling yang bertajuk "Siapa menurut Anda yang lebih layak dipilih?" Tanpa dengan kalimat Allahu Akbar pun, kalau sudah waktu Tuhan merdeka, merdeka. Vietnam merdeka, itu nggak kenal Allahu Akbar. Thailand merdeka, tanpa Allahu Akbar. Filipina merdeka. Sebelum ada Islam, sebelum ada Kristen, di Indonesia ini hanya ada Hindu dan Buddha. Oleh karena itu kita kembalikan kepada orang Hindu dan orang Buddha itu damai hidupnya, ajaran agamanya juga tidak ributin apa-apa, tidak perlu basuh muka, cuci tangan, sikat gigi untuk menyembah Tuhannya. Nama yang disebut oleh MKC ketika dia membuat YouTube, yaitu Abdus Somad, yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Kenapa ada jin dalam salib? Karena ada patungnya, ngadap ke kanan atau ke kiri. Sebuah penghinaan yang tidak lucu, tapi semua jemaatnya ketawa. Hahaha, katanya. Sadis. TV-TV besar nggak berani melaporkan dan membicarakan apa setelah MKC ditangkap. Kenapa Pak KC dilakukan seperti teroris, ya, untuk tidak bisa ditemukan, tidak bisa dibesuk, dan tidak bisa difoto, didokumentasi, divideokan? Ini negara politik. Negara politik dan negara agama, bukan negara hukum. Karena apa? Hukum dapat diatur, dapat direkayasa oleh kekuatan politik dan kekuatan agama. Nah, kalau saya mau tambah lagi satu, Pak, ini negara ini selain negara politik, negara agama, negara preman ini. Nah, preman bisa ngatur aparatur negara gitu loh. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok, lebih merdu dari alunan azanmu. Mengapa Sultan Somad kok bebas dihukum? Itu tadi, karena mereka merasa mayoritas. Bang, kok sekarang banyak TNI yang kadrun? Bang, kok banyak purnawirawan yang kadrun? Itu tadi, karena apa? Karena tidak memahami apa itu Pancasila. Itu kemarin jenderal satu itu, waduh, bukan jenderal itu, lebih mulia kopral dari jenderal. Masa orang dikasih makan tai? Lagu Indonesia Raya togut, bendera orang merah putih nggak perlu dihormat. Garuda Pancasila itu haram, semua haram. Pakai BH sudah haram, apalagi yang nggak berdebat masuk neraka. Waduh, emangnya udah tahu dia neraka itu di mana? Kenapa bukan bela agama? Kenapa harus bela negara? Bela agama belum tentu bernegara. Bernegara pasti mempersilahkan agama. Itulah Pancasila. Indonesia yang satu, bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda, bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air.
Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Saya minta Kapolri agar menangkap Abdus Somad ini. Barulah saya lega dan baru saya tahu bahwa ternyata Abdus Somad itu kebal hukum karena dia itu banyak duitnya. Chaplin itu, kumis tipis itu. Bagaimana kalau kita sungkem orang tua sampai bersujud di depan orang tua? Adapun sujud kepada kaki emak itu tradisi agama Hindu. Tak pernah saya sujud ke kaki emak. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang? Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah Yesus Kristus. Selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi orang kafir nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan. Aneh ini polisi tidak menangkap Abdus Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini sehingga MKC ditangkap. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdus Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah tidak. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdus Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah.
Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu.